Siapakah yang disebut jiwa yang terpilih? Jiwa yang terpilih adalah sebuah konsep yang sering muncul dalam berbagai tradisi spiritual, teks kuno, dan cerita rakyat. Dan istilah ini merujuk kepada individu yang diyakini memiliki misi atau takdir khusus. Konsep ini bisa ditemukan dalam agama, mitologi, hingga budaya modern. Dan maknanya bisa sangat berbeda tergantung pada konteksnya. Dalam cakrawala spiritualitas dan pencarian makna, gagasan tentang keberadaan unggul adalah sebuah prinsip mendalam yang melampaui batas-batas ajaran tertentu. Meskipun diekspresikan melalui beragam istilah, intisari dari gagasan ini tetap konsisten. Individu-individu luar biasa yang diyakini memiliki koneksi mendalam dengan sumber agung kehidupan atau kebenaran esensial dan yang ditakdirkan untuk memainkan peran penting dalam menuntun perjalanan kemanusiaan. Daripada terfokus pada sebutan yang terikat pada tradisi tertentu, seperti penyampai hikmah, penyelamat dunia, atau perwakilan kekuatan transenden, kita dapat memakai ungkapan yang lebih menyeluruh, seperti pemandu kearifan, penjelajah cahaya, atau tokoh penginspirasi untuk memahami fenomena semesta ini. Di sisi lain, dalam tradisi spiritualitas modern, jiwa yang terpilih bisa merujuk kepada individu yang mengalami kebangkitan spiritual. Mereka adalah orang-orang yang secara intuitif merasa memiliki tujuan hidup yang lebih besar. Seringkali, pengalaman ini diawali dengan tantangan atau krisis pribadi yang mendalam, seperti kehilangan, trauma, atau rasa kosong yang tak terjelaskan. Peristiwa ini memicu pencarian makna yang lebih dalam dan mengarahkan mereka pada jalur spiritual. Ciri-ciri utama jiwa yang terpilih: memahami apakah Anda jiwa yang terpilih bukan tentang pengakuan dari orang lain, melainkan tentang pengenalan diri. Berikut adalah beberapa ciri yang sering dikaitkan dengan individu yang berada di jalur ini. Empati yang mendalam. Mereka memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami emosi orang lain. Empati ini seringkali menjadi beban, karena mereka menyerap energi dan penderitaan di sekitar mereka. Namun, kemampuan ini juga menjadi alat yang kuat untuk membantu dan menyembuhkan. Intuisi yang tajam. Individu ini seringkali memiliki firasat yang kuat. Mereka tahu kapan sesuatu tidak beres, bahkan tanpa bukti fisik. Intuisi ini menjadi kompas batin yang membimbing mereka dalam setiap keputusan. Sensitif terhadap energi. Mereka bisa merasakan energi di lingkungan, baik positif maupun negatif. Seringkali, mereka merasa lelah di keramaian atau tempat yang memiliki energi padat. Pencarian makna yang konstan. Sejak kecil, mereka mungkin merasa berbeda dari orang lain. Mereka tidak puas dengan hal-hal dangkal dan terus mencari jawaban atas pertanyaan besar tentang kehidupan, tujuan, dan keberadaan. Mengapa ada begitu banyak jiwa yang terpilih sekarang? Tren modern menunjukkan peningkatan jumlah orang yang merasa terhubung dengan konsep jiwa yang terpilih. Ada beberapa alasan yang mungkin mendasarinya. Akses informasi. Internet telah membuka pintu bagi pengetahuan spiritual yang dulunya terbatas. Seseorang dapat dengan mudah belajar tentang meditasi, energi, dan konsep spiritual dari berbagai budaya. Pergeseran kesadaran global. Banyak ahli spiritual percaya bahwa kita sedang berada di era pergeseran kesadaran di mana frekuensi energi bumi meningkat. Hal ini memungkinkan lebih banyak orang untuk terbangun secara spiritual. Krisis modern. Kondisi dunia yang penuh ketidakpastian, polusi, dan perpecahan mendorong orang untuk mencari makna dan ketenangan di dalam diri. Tanggung jawab dan perjalanan jiwa yang terpilih. Menjadi jiwa yang terpilih bukanlah sebuah privilege tanpa tanggung jawab. Ini adalah panggilan untuk melayani dan berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar. Penyembuhan diri. Sebelum membantu orang lain, mereka harus terlebih dahulu menyembuhkan diri sendiri. Ini melibatkan menghadapi trauma masa lalu, mengatasi ketakutan, dan membersihkan energi negatif. Belajar dan berkembang. Jalan ini adalah proses pembelajaran seumur hidup. Mereka harus terus mengasah intuisi, memperdalam pengetahuan spiritual, dan berlatih pengendalian diri, menyebarkan cahaya. Misi utama jiwa yang terpilih adalah menjadi mercusuar bagi orang lain. Mereka diharapkan untuk membagikan kebijaksanaan, cinta, dan kedamaian yang mereka temukan. Dengan memahami konsep ini, Anda bisa mulai merangkul perjalanan Anda sendiri. Ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menerima keunikan diri dan menggunakannya untuk menciptakan perubahan positif. Dimulai dari dalam diri Anda sendiri, dan kemudian meluas ke dunia di sekitar Anda. Konsep jiwa yang terpilih atau dalam konteks spiritual bukan sekadar istilah, melainkan sebuah manifestasi dari perjalanan jiwa yang unik.
Ini adalah tentang individu-individu yang, entah disadari atau tidak, membawa frekuensi energi yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Mereka hadir di dunia ini dengan misi yang lebih besar, membantu generasi mereka bertumbuh dan berkembang. Ini bukanlah klaim superioritas, melainkan deskripsi dari sebuah peran. Seseorang yang terpilih secara spiritual tidak lebih baik dari orang lain, tetapi lebih peka, lebih sadar, dan lebih terjaga. Kesadaran ini memengaruhi cara mereka memandang, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia, bahkan hingga cara mereka berhubungan dengan anggota keluarga mereka sendiri. Karakteristik utama jiwa yang terpilih secara spiritual. Jalur spiritual adalah jalan yang sunyi dan personal, seringkali dipenuhi dengan tantangan yang tidak bisa dipahami orang lain. Memahami karakteristik ini bisa menjadi cara untuk mengenali diri sendiri dan merangkul perjalanan Anda. 1. Kepekaan dan empati yang mendalam. Ciri paling menonjol dari jiwa yang terpilih adalah empati yang luar biasa. Mereka tidak hanya mampu memahami perasaan orang lain, tetapi juga menyerapnya. Ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, kemampuan ini memungkinkan mereka untuk terhubung dengan orang lain pada level yang sangat dalam dan menawarkan dukungan yang tulus. Di sisi lain, ini bisa menjadi beban berat. Mereka sering merasa lelah, kewalahan, atau terbebani oleh energi negatif di lingkungan sekitar mereka, terutama di tempat ramai atau di antara orang-orang yang penuh emosi. Mengelola energi ini adalah pelajaran seumur hidup. 2. Rasa tujuan yang kuat dan tidak tergoyahkan. Jauh di lubuk hati mereka, jiwa yang terpilih memiliki rasa tujuan yang mendalam. Ini bukan tentang ambisi pribadi atau keinginan untuk terkenal, tetapi tentang dorongan batin yang kuat untuk memberi perubahan positif bagi dunia. Mereka merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus mereka lakukan. Panggilan ini bisa bermanifestasi dalam berbagai cara, mulai dari menjadi seniman yang menginspirasi, terapis yang menyembuhkan, atau bahkan sebagai orang tua yang membesarkan anak-anak dengan kesadaran baru. Mereka tidak merasa cukup hanya mengikuti arus dan menjalani hidup seperti yang diharapkan orang lain. 3. Intuisi dan kebijaksanaan alami. Mereka memiliki intuisi yang sangat tajam, sebuah kompas batin yang selalu memandu mereka. Keputusan mereka seringkali didasarkan pada perasaan atau firasa daripada logika semata. Mereka bisa merasakan apakah sesuatu itu benar atau salah, aman atau berbahaya, bahkan tanpa bukti nyata. Selain intuisi, mereka juga memiliki kebijaksanaan alami yang seringkali melampaui usia mereka. Ini bukan pengetahuan yang didapat dari buku, melainkan pemahaman mendalam tentang siklus kehidupan, energi, dan hubungan antar manusia. 4. Kesadaran dan kehadiran yang tinggi. Jiwa yang terpilih cenderung memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Mereka melihat dunia bukan hanya dari permukaannya, melainkan dari esensinya. Mereka menyadari keterkaitan antara semua hal dan memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi energi. Kesadaran ini membuat mereka sulit untuk berpartisipasi dalam permainan dunia modern yang dangkal, seperti gosip, drama, atau pengejaran materi yang tak berujung. Mereka lebih memilih ketenangan dan refleksi, mencari makna di setiap momen kecil. Perjalanan yang sunyi dan penuh tantangan, menjadi jiwa yang terpilih, bukanlah jalur yang mudah. Seringkali, perjalanan ini diawali dengan penderitaan, penyendiri, atau merasa berbeda. Sejak kecil, mereka mungkin merasa seperti orang aneh atau penyendiri. Perbedaan dalam cara pandang mereka membuat mereka sulit untuk cocok dengan teman sebaya atau bahkan anggota keluarga. Melawan arus, mereka secara alami terdorong untuk mempertanyakan norma dan otoritas. Mereka tidak akan menerima jawaban karena memang begitu adanya. Mereka mencari kebenaran yang lebih dalam, dan ini seringkali membuat mereka melawan arus, bahkan di lingkungan terdekat mereka. Proses kebangkitan yang menyakitkan. Kebangkitan spiritual seringkali datang setelah krisis pribadi yang mendalam. Ini bisa berupa trauma, kehilangan, penyakit, atau kegagalan yang membuat mereka mempertanyakan segalanya. Peristiwa-peristiwa inilah yang memicu perubahan besar dan mendorong mereka ke jalur yang telah menunggu mereka. Peran dan misi. Misi utama jiwa yang terpilih adalah menjadi mercusuar bagi orang lain. Mereka hadir untuk menaikkan frekuensi energi di lingkungan mereka, dan, pada akhirnya, di dunia. Mereka tidak harus menjadi seorang guru spiritual yang terkenal. Peran mereka bisa sangat personal dan sederhana. Menjadi teladan, hidup mereka sendiri adalah contoh. Dengan hidup dengan integritas, kejujuran dan kebaikan,
Mereka secara tidak langsung menginspirasi orang-orang di sekitar mereka. Penyembuh energi. Mereka memiliki kemampuan bawaan untuk menyembuhkan. Ini bisa melalui sentuhan fisik seperti dalam praktik pijat atau energi, melalui kata-kata, atau bahkan hanya melalui kehadiran mereka. Kehadiran mereka seringkali menenangkan dan membawa kedamaian, pembawa kebenaran. Mereka memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran, bahkan jika itu tidak populer. Mereka menantang sistem yang rusak dan mendorong orang lain untuk melihat realitas di luar ilusi. Memahami jalur Anda. Apakah Anda mengenali diri Anda dalam deskripsi ini? Jika ya, penting untuk diingat bahwa ini bukan tentang predestinasi yang kaku. Ini tentang potensi yang telah Anda miliki dan panggilan untuk merangkulnya. Langkah pertama adalah menerima diri Anda apa adanya. Terima kepekaan Anda, terima intuisi Anda, dan terima rasa tujuan Anda. Jangan mencoba menjadi seperti orang lain. Jadilah diri sendiri. Lalu, mulailah bekerja pada diri sendiri. Jalur jiwa yang terpilih adalah jalur pemurnian. Ini tentang melepaskan trauma masa lalu, membersihkan energi negatif, dan menyelaraskan diri dengan tujuan jiwa Anda. Meditasi, journaling, praktik energi, dan menghabiskan waktu di alam adalah alat yang sangat berguna dalam proses ini. Terakhir, berbagilah dengan dunia. Bagikan cahaya Anda dengan cara yang terasa otentik bagi Anda. Ini bisa melalui percakapan sederhana, melalui karya seni, atau melalui pelayanan. Ingatlah bahwa misi Anda adalah untuk melayani, dan melalui pelayanan itulah Anda akan menemukan makna dan kepuasan yang sejati. Pada akhirnya, menjadi jiwa yang terpilih adalah sebuah janji. Sebuah janji kepada diri sendiri untuk hidup dengan tujuan, dengan kesadaran, dan dengan cinta. Ini adalah janji untuk menjadi mercusuar yang menerangi jalan bagi orang lain, satu langkah pada satu waktu. Memahami peran jiwa yang terpilih. Jiwa penjaga peradaban. Konsep jiwa yang terpilih dalam konteks spiritual adalah tentang jiwa-jiwa yang memilih untuk turun ke dunia dengan misi yang jelas, membawa perubahan dan menaikkan frekuensi kesadaran kolektif umat manusia. Mereka bukan sekadar individu, melainkan jiwa penjaga peradaban. Di tengah arus kesadaran yang stagnan, mereka hadir untuk menghadirkan gelombang baru, mendorong kemajuan, dan menciptakan keseimbangan. Kebanyakan manusia cenderung hidup dalam lingkaran yang sama. Mereka mengikuti pola lama, mengulang siklus yang telah turun-temurun, baik dalam pola pikir, kebiasaan, maupun keyakinan. Mereka jarang bertanya, "Mengapa saya melakukan ini?" Atau, "Apakah ada cara yang lebih baik?" Ini bukanlah kesalahan, melainkan bagian dari perjalanan evolusi kesadaran. Namun, di tengah stagnasi ini, jiwa-jiwa yang terpilih hadir untuk memutus lingkaran tersebut. Mereka membawa energi yang berlimpah, energi yang lebih tinggi dan lebih halus, yang secara alami beresonansi dengan pertumbuhan dan keseimbangan. Kehadiran mereka saja sudah bisa memengaruhi lingkungan di sekitar mereka. Mereka adalah katalisator yang memicu perubahan, bukan hanya pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada keluarga, komunitas, dan generasi mereka. Perjalanan yang penuh kontradiksi. Dari kita ke aku yang sehat. Perjalanan seorang jiwa yang terpilih seringkali ditandai dengan paradoks yang mendalam. Di awal kehidupan, mereka cenderung berpikir dalam kerangka kita. Mereka secara naluriah memprioritaskan orang lain, mendahulukan kebahagiaan dan kesejahteraan kolektif di atas kebutuhan pribadi. Ini adalah manifestasi dari empati yang luar biasa dan rasa keterhubungan yang mendalam dengan semua makhluk. Mereka merasa bahwa penderitaan orang lain adalah penderitaan mereka sendiri, dan kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan mereka juga. Akibatnya, di masa muda, mereka mungkin terlihat terlalu mudah percaya dan memaafkan. Hati mereka yang terbuka seringkali menjadi target bagi orang-orang yang tidak memiliki niat baik. Mereka terluka, dikhianati, dan dimanfaatkan karena mereka melihat dunia melalui lensa idealisme dan cinta tanpa syarat. Luka-luka ini adalah bagian tak terpisahkan dari sekolah kehidupan mereka. Mereka harus melalui pengalaman-pengalaman sulit ini untuk memahami pentingnya batasan diri. Seiring bertambahnya usia dan melalui proses penyembuhan, mereka belajar bahwa melayani orang lain tidak berarti mengorbankan diri sendiri. Mereka belajar bahwa untuk bisa menuangkan dari cangkir yang penuh, mereka harus terlebih dahulu mengisi cangkir mereka sendiri. Proses ini adalah transisi yang sulit namun vital. Dari pemikiran kita yang tidak terbatas menjadi pemikiran aku yang sehat. Pemikiran aku yang sehat bukanlah tentang egoisme,
melainkan tentang menjaga kedamaian dan batas diri. Ini adalah tentang mengenali nilai diri, menetapkan batasan yang jelas terhadap energi dan permintaan orang lain, dan memahami bahwa cinta sejati dimulai dari dalam diri. Tantangan hidup di dunia yang berbeda frekuensi. Menjadi jiwa yang terpilih adalah perjalanan yang penuh tantangan, terutama di dunia yang masih beroperasi pada frekuensi yang lebih rendah. Anda mungkin merasa berbeda dari kebanyakan orang. Apa yang dianggap wajar oleh mereka, seperti persaingan tanpa henti, pengejaran materi yang kosong, drama, atau gosip, seringkali terasa tidak selaras bagi Anda. Anda mungkin kesulitan untuk berpartisipasi dalam percakapan yang dangkal atau aktivitas yang tidak memiliki makna mendalam. Anda akan lebih memilih kesendirian, waktu di alam, atau percakapan yang membahas tentang tujuan, makna, dan kesadaran. Perbedaan ini bisa membuat Anda merasa terisolasi, seperti seorang musafir yang berjalan di jalur yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun, inilah esensi dari peran Anda. Anda tidak ditakdirkan untuk mengikuti arus, tetapi untuk menciptakan arus yang baru. Perbedaan ini bukanlah kekurangan, melainkan anugerah. Itu adalah pengingat bahwa Anda memiliki misi yang unik dan penting, mengenali diri, lebih dari sekadar tubuh. Salah satu pelajaran terpenting dalam perjalanan ini adalah memahami identitas sejati Anda. Di dunia yang materialistis, kita diajarkan untuk mengidentifikasi diri kita dengan tubuh kita. Kita adalah nama kita, pekerjaan kita, status sosial kita, dan penampilan kita. Namun, bagi jiwa yang terpilih, pemahaman ini tidak cukup. Mereka secara intuitif tahu bahwa mereka adalah jiwa dan kesadaran, bukan sekadar tubuh. Tubuh adalah kendaraan alat yang memungkinkan jiwa untuk berinteraksi dengan dunia fisik, belajar, dan berkembang. Tubuh bukanlah identitas sejati Anda, melainkan hanya sarana untuk melakukan pekerjaan jiwa Anda. Kesadaran ini mengubah segalanya. Ketika Anda menyadari bahwa Anda lebih dari sekadar tubuh, Anda akan berhenti mengkhawatirkan hal-hal sepele yang membelenggu banyak orang. Ketakutan akan kematian berkurang, dan fokus Anda beralih dari materi ke makna. Anda akan mulai menghargai setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, dan Anda akan menggunakan tubuh Anda sebagai alat yang penuh kesadaran, menuju keseimbangan, merangkul seluruh diri Anda. Pada akhirnya, perjalanan seorang jiwa yang terpilih adalah perjalanan menuju keseimbangan. Ini adalah tentang mengintegrasikan semua aspek diri, mengintegrasikan hati dan pikiran, belajar untuk mendengarkan intuisi hati, sambil tetap menggunakan logika pikiran untuk menavigasi dunia, menerima peran ganda, menjadi pelayan yang rendah hati bagi orang lain, sambil tetap menjadi penjaga yang tegas bagi diri sendiri, menggabungkan kekuatan dan kelembutan, mengembangkan kekuatan batin untuk menahan tantangan hidup, sambil tetap memancarkan kelembutan dan kasih sayang. Jika Anda merasa deskripsi ini beresonansi dengan Anda, ingatlah ini, Anda tidak sendirian. Tugas Anda bukanlah untuk membuktikan diri kepada orang lain, tetapi untuk merangkul diri Anda sendiri. Dengan menerima peran Anda dapat mulai menjalani hidup dengan tujuan yang lebih besar, berkontribusi pada kenaikan kesadaran manusia, dan membantu membawa kedamaian dan keseimbangan bagi planet ini. Mengenali diri, perjalanan seorang jiwa yang terpilih. Sejak usia muda, sebuah perasaan tak terlukiskan mungkin telah bersarang di dalam diri Anda, sebuah firasat bahwa hidup Anda ditujukan untuk sesuatu yang lebih besar. Ini bukan sekadar ambisi biasa, melainkan perasaan tujuan yang mendalam, seolah-olah Anda membawa misi rahasia. Perasaan ini bisa membingungkan, terutama ketika dihadapkan pada realitas kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tantangan. Namun, justru dalam kesulitan inilah kekuatan batin Anda yang sesungguhnya teruji dan berkembang. Bayangkan pertumbuhan spiritual Anda sebagai bola salju yang menggelinding di lereng gunung. Setiap rintangan, setiap penolakan, dan setiap luka yang Anda alami tidak menghancurkan Anda, melainkan menambah lapisan kekuatan pada inti spiritual Anda. Semakin besar rintangan, semakin besar pula pertumbuhan yang Anda dapatkan. Ini adalah paradoks unik dalam perjalanan jiwa yang terpilih. Kelemahan fisik dan emosional seringkali menjadi pemicu bagi kekuatan spiritual yang luar biasa. Tanda-tanda unik dalam perjalanan hidup. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa Anda adalah salah satu dari jiwa-jiwa ini?
Tanda-tanda jiwa yang terpilih tidak selalu terlihat dari pencapaian besar di mata dunia, tetapi lebih sering tersembunyi dalam pengalaman hidup yang unik dan mendalam. 1. Penolakan dan ketidaksetujuan yang sering terjadi. Anda mungkin sering menghadapi penolakan atau ketidaksetujuan dari orang lain tanpa alasan yang jelas. Ini bisa datang dari keluarga, teman, atau bahkan lingkungan kerja. Bukan karena Anda berbuat salah, tetapi karena energi dan cara pandang Anda berbeda. Energi Anda yang beresonansi pada frekuensi lebih tinggi, secara tidak sadar dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tidak aman. Mereka mungkin tidak tahu mengapa, tetapi mereka merasakan bahwa Anda berbeda, dan ini memicu respons defensif dari mereka. 2. Kerinduan pada rumah yang jauh. Meskipun dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang terdekat, Anda sering merasakan kerinduan yang mendalam pada tempat yang jauh. Perasaan ini begitu kuat, seolah-olah rumah sejati Anda bukanlah di dunia ini. Ini adalah ingatan jiwa akan asal-usulnya, sebuah pengingat bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih luas. Kerinduan ini bisa menjadi pemicu untuk pencarian spiritual, mendorong Anda untuk mencari jawaban atas pertanyaan tentang siapa Anda dan dari mana Anda berasal. 3. Ketidaksukaan tanpa alasan. Jelas, salah satu pengalaman paling membingungkan adalah ketika orang lain menunjukkan ketidaksukaan tanpa alasan jelas. Meskipun Anda berhati baik, tulus, dan tidak pernah berniat buruk, ada orang yang seakan-akan tidak menyukai Anda begitu saja. Ini bisa menjadi cerminan dari ketidakmampuan mereka untuk memahami energi Anda. Mereka merasakan cahaya Anda, dan karena mereka belum siap untuk menerimanya, mereka bereaksi dengan menolaknya. Misi Anda menjadi mercusuar, bukan mengikuti arus. Penting untuk diingat bahwa Anda berbeda dari kebanyakan orang. Anda hadir di dunia ini bukan untuk sekadar menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada. Misi Anda adalah untuk membawa perubahan, untuk membantu dunia menjadi tempat yang lebih baik, satu langkah pada satu waktu. Panggilan ini bisa bermanifestasi dalam berbagai cara, baik itu melalui pekerjaan Anda, melalui cara Anda berinteraksi dengan keluarga, atau bahkan hanya melalui kehadiran Anda yang menenangkan di tengah kekacauan. Meskipun ada orang yang meragukan Anda dan upaya Anda, panggilan batin itu tetap bertahan. Itu adalah kompas spiritual Anda, yang selalu membimbing Anda kembali ke jalur yang benar. Tantangan terbesar bukanlah melawan dunia luar, tetapi menerima diri sendiri dan misi Anda. Terimalah bahwa Anda berbeda, dan bahwa perbedaan ini adalah sumber kekuatan terbesar Anda. Pelajari cara melindungi energi Anda dari orang-orang yang mencoba mengurasnya, dan pahami bahwa penolakan mereka adalah cerminan dari perjalanan mereka sendiri, bukan dari nilai Anda. Anda adalah jiwa dan kesadaran, bukan sekadar tubuh. Tubuh hanyalah kendaraan, dan melalui kendaraan inilah Anda dapat menjalani misi Anda. Jangan biarkan kesulitan mengaburkan kebenaran ini. Sebaliknya, gunakan setiap rintangan sebagai bukti bahwa Anda berada di jalur yang benar, dan bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Dengan merangkul keunikan Anda dapat mulai menjalani hidup dengan tujuan yang lebih besar, berkontribusi pada kenaikan kesadaran manusia, dan membantu membawa kedamaian dan keseimbangan bagi planet ini. Keyakinan batin, pelindung dan bahan bakar sejati. Di tengah badai tantangan yang tak henti-hentinya, ada sesuatu yang menopang dan menguatkan Anda, keyakinan batin yang mendalam. Keyakinan ini bukan sekadar optimisme kosong, melainkan sebuah pengetahuan internal yang teguh, sebuah kompas spiritual yang tak pernah salah. Ia menjadi pelindung Anda dari energi negatif, sebuah perisai yang melindungi hati dan jiwa Anda dari keraguan, kritik, dan penghakiman orang lain. Keyakinan inilah yang memberikan Anda daya untuk terus melangkah maju. Ketika dunia mengatakan tidak, keyakinan ini membisikkan ya. Ia adalah sumber ketenangan di tengah kekacauan dan menjadi bahan bakar tak terbatas dalam setiap langkah perjalanan hidup Anda. Ini adalah fondasi yang kokoh, dibangun bukan dari pengakuan eksternal, melainkan dari pemahaman diri yang paling dalam. Ketangguhan yang menginspirasi, menjadi mercusuar bagi orang lain. Ketangguhan yang Anda tunjukkan dalam menghadapi kesulitan bukan hanya memberikan kekuatan bagi diri sendiri, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Mereka mungkin tidak bisa sepenuhnya memahami jalan Anda, tetapi mereka merasakan ketulusan dan semangat Anda saat Anda menavigasi arus deras, penghakiman, dan kesalahpahaman. Ada sesuatu yang otentik dan murni dalam diri Anda yang menyentuh mereka,
sebuah keberanian untuk menjadi diri sendiri di dunia yang mendorong konformitas. Namun, penting untuk diingat, tidak semua orang akan memahami perjalanan Anda. Tidak semua orang akan menghargai keunikan jalan yang Anda tempuh. Dan itu tidak apa-apa. Peran Anda bukanlah untuk mencari penerimaan dari setiap orang yang Anda temui. Misi Anda jauh lebih besar dari itu. Menemukan rumah dalam diri dan komunitas sejati. Fokus utama Anda harus selalu pada hal-hal yang paling penting. Pertumbuhan pribadi, kontribusi yang autentik, dan kebahagiaan sejati yang hadir dari mengejar sesuatu yang selaras dengan hati Anda. Dengan mengarahkan energi Anda pada hal-hal ini, perasaan terasing akan perlahan memudar. Anda akan menemukan bahwa dengan setiap langkah yang Anda ambil, Anda mulai menarik orang-orang yang sejalan dengan nilai-nilai Anda. Mereka adalah individu yang tidak hanya menghargai, tetapi juga merayakan kualitas yang mungkin dikritik oleh orang lain. Hubungan seperti ini akan terasa seperti pulang ke rumah, sebuah tempat di mana Anda dipahami, dihargai, dan dicintai. Anda tidak akan lagi dicintai meski karena perbedaan Anda, tetapi justru berkat perbedaan itu. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika Anda hidup dengan keaslian, alam semesta akan menuntun Anda menuju mereka yang benar-benar melihat dan menghargai siapa Anda. Jadi, teruslah melangkah maju dengan keyakinan, dan biarkan cahaya batin Anda menjadi panduan. Menjadi pembawa cahaya, sebuah panggilan suci. Anda memegang keyakinan yang teguh pada kekuatan agung, entah itu Anda sebut sebagai energi semesta, sang pencipta, atau sumber kehidupan. Keyakinan ini berbeda dari mereka yang menolak gagasan spiritual, karena bagi Anda, ini bukanlah sekadar konsep, melainkan sebuah realitas yang bisa dirasakan. Anda memiliki penghormatan mendalam terhadap tatanan yang lebih tinggi ini, karena Anda mampu merasakan hal-hal halus yang sering luput dari perhatian orang lain. Anda memahami bahwa segala sesuatu berjalan menurut suatu tatanan yang lebih tinggi, sebuah simfoni kosmik di mana setiap peristiwa, besar maupun kecil, memiliki tempat dan tujuan. Kesadaran ini menjadikan Anda pembawa cahaya, seorang yang membawa cinta dan kebijaksanaan ke dunia. Misi Anda bukan untuk mengubah semua orang, tetapi untuk menjadi mercusuar, memancarkan frekuensi yang lebih tinggi bagi mereka yang siap menerimanya. Misi suci yang menuntun dan melindungi. Di lubuk hati terdalam, Anda menyadari bahwa ini adalah panggilan sejati Anda. Perasaan ini begitu kuat dan otentik, tidak bisa diabaikan. Berkat misi suci yang dipercayakan kepada Anda, setiap langkah Anda dipandu dan dilindungi oleh kekuatan yang lebih tinggi. Ini adalah keyakinan yang membebaskan, karena dengan pemahaman ini, tidak ada alasan untuk takut. Anda sedang mengikuti jalan yang dirancang dengan cermat khusus bagi Anda. Ini bukan jalan yang acak, melainkan sebuah peta yang telah dibuat sebelum Anda lahir, dan yang terpenting, Anda tidak menempuhnya seorang diri. Anda adalah bagian dari jaringan jiwa-jiwa yang juga mengemban misi serupa, yang saling terhubung dan mendukung satu sama lain, meskipun mungkin tidak secara fisik. Pertumbuhan melalui tantangan dan rintangan. Rasa tujuan yang mendalam ini mengisi setiap tindakan Anda dengan makna. Hidup Anda bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan sebuah petualangan yang kaya akan perjumpaan dan pengalaman yang memberi kepuasan. Setiap tantangan yang Anda hadapi bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari kisah yang lebih besar, yang dirancang untuk membentuk dan mengasah perjalanan spiritual Anda. Keyakinan Anda membuat Anda mampu melihat rintangan sebagai peluang untuk bertumbuh dan selaras lebih dalam dengan misi jiwa Anda. Ketika orang lain melihat kegagalan, Anda melihat pelajaran. Ketika mereka melihat kekalahan, Anda melihat kesempatan untuk bangkit dengan kekuatan baru. Ini adalah perspektif yang mengubah segalanya, yang memungkinkan Anda untuk menghadapi badai dengan ketenangan dan keberanian. Intuisinya jiwa yang terpilih, api yang tak pernah padam. Anda memiliki intuisi bawaan yang begitu kuat, sebuah suara hati yang tak bisa diabaikan. Meskipun terkadang Anda mencoba menekannya atau mengabaikannya demi mengikuti logika dunia, jauh di dalam diri Anda sadar akan posisi dan peran yang Anda pilih, bukan secara sadar, melainkan secara spiritual sebelum Anda lahir. Ada api yang tak pernah padam di dalam jiwa, berbisik tanpa henti bahwa Anda ditakdirkan untuk sesuatu yang penting. Secara naluriah, Anda memahami peran Anda dalam membentuk dunia. Ini bukan tentang mengubah segalanya dalam semalam, melainkan tentang memengaruhi satu hati, satu pikiran, satu percakapan pada satu waktu. Anda beresonansi dengan kebijaksanaan jiwa tua, seolah pernah hidup lebih banyak daripada usia Anda di bumi ini. Pengalaman ini memberikan Anda perspektif yang unik
pemahaman yang mendalam tentang sifat manusia dan siklus kehidupan yang sering kali tidak dimiliki oleh orang lain. Memahami perjalanan Anda, perjalanan ini unik, dan memahami karakteristiknya bisa menjadi kunci untuk merangkul misi Anda. Intuisi yang tersembunyi. Seringkali, Anda tahu sesuatu itu benar atau salah, tanpa alasan yang jelas. Anda mungkin merasakan energi suatu tempat atau orang. Ini adalah intuisi Anda yang bekerja. Sebuah radar batin yang memandu Anda. Rasa tidak kocok. Anda mungkin sering merasa seperti orang luar, seolah-olah Anda adalah pengamat dari dunia ini. Perasaan ini bisa mengisolasi, tetapi juga memberikan kejelasan. Dengan berdiri di luar keramaian, Anda bisa melihat pola yang tidak bisa dilihat orang lain. Hasrat untuk bertumbuh. Anda tidak pernah puas dengan pengetahuan dangkal. Anda selalu mencari jawaban yang lebih dalam. Dan hasrat ini mendorong Anda untuk terus belajar dan berkembang. Melihat kebenaran, Anda memiliki kemampuan untuk melihat di balik topeng dan fasad yang dikenakan orang-orang. Ini bisa menjadi berkah dan kutukan. Anda bisa melihat keindahan dan penderitaan dalam diri seseorang, tetapi ini juga bisa menjadi beban. Misi Anda menjadi jembatan antara dunia spiritual dan dunia nyata. Peran Anda adalah menjadi jembatan antara dunia spiritual dan dunia nyata. Anda membawa kebijaksanaan dari dimensi yang lebih tinggi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah misi yang suci, yang membutuhkan keberanian dan keteguhan hati. Teruslah dengarkan api di dalam diri Anda. Itulah kompas sejati Anda. Dinamika utama dalam interaksi manusia dominasi, permusuhan, dan konflik membingungkan Anda, sebab semua itu terasa tidak selaras dengan harmoni sejati. Saat menavigasi kompleksitas kehidupan, intuisi Anda menuntun ke tempat, situasi, dan orang-orang yang sejalan dengan misi Anda. Anda tertarik pada lingkungan di mana cahaya Anda dapat bersinar paling terang, di mana kata-kata dan tindakan Anda memberi dampak yang bermakna. Perjalanan Anda bukan kebetulan, melainkan rangkaian sinkronisitas dan keteraturan ilahi yang menuntun Anda menuju pemenuhan tujuan hidup. Anda luar biasa, meski ada yang mungkin mencoba memanfaatkan kebaikan hati Anda. Namun, Anda memberi dari hati, karena kemurahan hati sudah menjadi bagian dari jati diri Anda. Kemampuan untuk memberi tanpa pamrih mencerminkan jiwa penuh welas asih yang membentuk karakter Anda. Kedermawanan Anda tidak hanya berupa materi, melainkan juga emosional dan spiritual. Anda menawarkan waktu, energi, dan kasih sayang, bahkan sering mendahulukan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan Anda sendiri. Ini bukan sekadar pilihan, melainkan ekspresi dari sifat sejati Anda, sebuah manifestasi dari apa yang terasa benar dan perlu. Meski kadang membuat Anda rentan, memberi dengan hati terbuka justru memperkaya hidup, membawa rasa kepenuhan yang mendalam. Tindakan kebaikan Anda menyebar, memengaruhi orang-orang di sekitar, dan seringkali menginspirasi mereka untuk meneruskan kebaikan dengan cara mereka sendiri. Namun, penting juga menjaga keseimbangan, agar kemurahan hati tidak membuat Anda melupakan diri sendiri. Menyadari nilai diri dan menetapkan batas adalah bagian penting dari perawatan diri. Dengan menjaga diri, Anda semakin mampu memberi dengan tulus tanpa kehilangan keseimbangan batin. Pastikan bahwa kemampuan Anda untuk membantu orang lain tidak menguras sumber daya Anda sendiri, tetapi tetap menjadi bagian hidup yang berkelanjutan dan penuh kebahagiaan. Dengan cara ini, hidup Anda menjadi siklus indah antara memberi dan menerima. Dengan berkontribusi pada kebahagiaan orang lain, Anda juga memupuk kesejahteraan diri Anda sendiri dan terus tumbuh dalam kasih sayang dan kebijaksanaan. Keseimbangan ini memungkinkan Anda tetap tangguh dan efektif dalam kemurahan hati Anda, membuat kontribusi Anda menjadi lebih berdampak. Anda berbeda. Anda adalah satu-satunya. Menjadi orang yang berbeda di keluarga Anda adalah sebuah isyarat bahwa Anda istimewa. Anda selalu merasa berbeda, seolah-olah Anda tidak benar-benar merasa menjadi bagian dari keluarga. Kadang-kadang, Anda bahkan mungkin bertanya-tanya, apakah Anda anak angkat? Karena perbedaan besar antara Anda dan kerabat Anda. Saat mereka menempuh satu jalan, Anda menempuh jalan yang lain. Perasaan menjadi berbeda ini bisa menjadi tantangan sekaligus anugerah. Ini mendorong Anda untuk menjelajahi jalan yang jarang dilalui, untuk mencari pengalaman unik yang lebih selaras dengan kebenaran batin Anda. Perjalanan penemuan diri ini kadang-kadang bisa terasa sunyi, tetapi juga kaya akan potensi pertumbuhan dan pemenuhan diri. Saat Anda merancang jalan Anda sendiri,
Anda tidak hanya menemukan lebih banyak tentang siapa diri Anda, tetapi juga tentang jenis kehidupan yang ingin Anda jalani. Anda tidak hanya peduli dengan kesejahteraan Anda sendiri, Anda juga memainkan peran sebagai pelindung dan pelayan, berusaha untuk meningkatkan kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Sejak usia muda, Anda memiliki keinginan kuat untuk menemukan kebenaran. Keingintahuan bawaan dan keinginan untuk membuat perbedaan ini telah membentuk pendekatan Anda terhadap kehidupan, membimbing Anda untuk bertindak dengan niat dan welas asih. Saat Anda berusaha menemukan kebenaran yang lebih dalam, Anda juga berusaha untuk membagikan wawasan ini, membantu orang lain untuk mendapatkan kejelasan, dan memperbaiki keadaan mereka sendiri. Komitmen ganda untuk penemuan dan pelayanan ini mendefinisikan sebagian besar tujuan hidup Anda, memperkaya perjalanan Anda sendiri, dan kehidupan orang-orang yang Anda sentuh. Anda membuka jalan. Cobaan yang Anda alami mempersiapkan Anda untuk menjadi cahaya penuntun bagi mereka yang tersesat atau menderita. Ketangguhan Anda dalam menghadapi tantangan menjadi suara harapan bagi mereka yang menghadapi kesulitan mereka sendiri. Melalui pengalaman Anda sendiri, Anda menawarkan bimbingan dan dukungan kepada mereka yang berjuang untuk menemukan jalan mereka. Setiap cobaan yang Anda atasi menambah kedalaman dan kebijaksanaan pada kemampuan Anda untuk membantu orang lain menavigasi jalan mereka sendiri. Anda mungkin merasa terisolasi atau disalahpahami, berjuang untuk menemukan tempat Anda di dunia yang beroperasi pada frekuensi yang berbeda. Namun, melalui perjuangan inilah Anda mulai mengenali karunia unik yang Anda miliki dan peran yang harus Anda mainkan dalam hidup. Saat Anda merangkul diri Anda yang sejati dan selaras dengan tujuan Anda, penderitaan menjadi kekuatan yang menggerakkan perjalanan Anda menuju pemenuhan dan pencerahan. Anda menghadapi tantangan signifikan. Banyak yang diundang, tetapi hanya sedikit yang memiliki tekad yang kuat. Mereka yang terpilih menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Mereka menghadapi pertempuran terberat. Individu-individu ini bangkit menghadapi kesempatan, menunjukkan keberanian dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Tekad dan ketekunan mereka menginspirasi orang lain untuk terus maju, bahkan di saat-saat tergelap. Saat mereka menavigasi cobaan hidup, mereka muncul lebih kuat dan lebih tangguh, mewujudkan esensi dari pejuang sejati. Anda tahu banyak hal tanpa alasan. Pengetahuan bawaan ini sering mengejutkan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Seolah-olah wawasan dan pemahaman datang kepada Anda tanpa penjelasan yang jelas. Kemampuan untuk memanfaatkan pengetahuan atau intuisi yang lebih dalam ini bisa menjadi alat yang ampuh untuk menghadapi tantangan hidup dan membuat keputusan. Hewan-hewan tertarik kepada Anda. Kehadiran Anda tampaknya memiliki efek menenangkan pada mereka, dan mereka sering mendekati Anda dengan percaya diri dan rasa ingin tahu. Baik itu anjing yang ramah di taman atau burung liar di halaman belakang rumah Anda, hewan-hewan tampaknya merasakan energi lembut Anda dan merasa aman di hadapan Anda. Hubungan dengan dunia hewan ini dapat membawa rasa sukacita dan harmoni ke dalam hidup Anda saat Anda menghargai keindahan dan keajaiban alam. Sebagian besar tandanya adalah Anda merasa seperti tidak benar-benar termasuk di dunia ini. Orang-orang cenderung mengejek Anda, mengabaikan Anda, atau memanfaatkan Anda. Anda merasa tidak cocok dimanapun. Anda adalah seorang pemimpin alami sejati. Anda tidak bisa mengikuti arus umum begitu saja, karena Anda selalu mempertanyakan segala sesuatu. Kehadiran Anda sering memunculkan sisi gelap dari orang lain. Anda kerap meredupkan cahaya batin ketika berada di sekitar orang asing. Menyingkap kegelapan dunia justru menarik perhatian Anda. Rasa sepi sering datang, membuat Anda bertanya-tanya mengapa Anda ada di sini dan mengapa sulit terhubung dengan siapapun. Anda merenungkan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang dalam. Tanpa alasan yang jelas, orang lain bisa mulai merasa terganggu hanya karena keberadaan Anda. Cahaya batin Anda menarik orang-orang yang terluka dengan harapan bahwa Anda dapat membantu atau meringankan penderitaan mereka. Hidup tampak lebih menantang bagi Anda, dengan lebih banyak rintangan dibandingkan orang lain. Namun, Anda memiliki pengetahuan batin tentang potensi diri untuk memberi dampak pada dunia. Jalan hidup yang Anda pilih berbeda dari kebanyakan orang. Anda memiliki keinginan kuat untuk menemukan kebenaran tentang kehidupan dan dunia yang Anda tinggali. Secara alami, Anda adalah pribadi yang baik, tetapi kadang terhimpit rasa marah dan frustrasi. Anda mungkin dibenci, tetapi kemudian ditiru. Masa kecil Anda bisa saja penuh tantangan dan menyakitkan.
Anda memahami bahwa setiap kata dan tindakan, sekecil apapun, dapat memberi dampak besar dalam meningkatkan kesadaran dan getaran positif di sekitar Anda. Anda menghargai kebebasan dan tidak menyukai siapapun atau apapun yang mencoba membatasi diri Anda. Anda telah mengalami banyak serangan batin, penolakan, manipulasi, gosip, dan pengkhianatan bahkan kadang dari keluarga atau teman. Anda seolah dikirim ke tempat-tempat tertentu untuk membawa perubahan energi di sana. Anda adalah pemutus rantai pola lama dalam keluarga. Anda menemukan ketenangan dalam kesendirian, menjadi pengamat dunia, sekaligus mempertanyakannya. Ada kalanya Anda merasa terjebak dan tidak puas dengan kehidupan di dunia ini. Namun, pikiran Anda terbuka pada hal-hal baru, ide-ide segar, dan pengalaman yang berbeda. Kehidupan terasa membosankan sampai akhirnya Anda menemukan panggilan sejati. Hewan sering tertarik pada Anda. Dalam hubungan pribadi, Anda tidak memiliki motif tersembunyi. Ada hari-hari di mana Anda merasa marah atau jijik terhadap dunia. Sebagian besar hidup Anda mungkin berjalan dengan keyakinan bahwa ada yang salah dengan diri Anda. Anda berada di dunia ini, tetapi bukan bagian dari dunia ini sepenuhnya. Anda sering melihat angka-angka berulang. Anda merasa seperti pahlawan tanpa tanda jasa. Anda memiliki standar dan harapan yang tinggi terhadap orang-orang dan dunia pada umumnya. Kadang secara tiba-tiba, seseorang menyerang Anda. Anda bisa meledak marah pada orang yang terus-menerus melanggar batasan Anda. Anda merasa terjebak dalam situasi suram, kecewa karena orang di sekitar Anda tidak bertindak tepat waktu. Anda terlalu murah hati dalam waktu dan sumber daya. Anda merasakan kehadiran energi yang lebih tinggi di dalam dan sekitar diri Anda. Anda tidak menginginkan banyak teman. Anda telah melalui banyak pengalaman mengejutkan dalam hidup. Anda mengetahui hal-hal secara tiba-tiba, memiliki sentuhan emas untuk memperbaiki keadaan, meski jarang mendapat pengakuan yang pantas. Maka, sahabatku, jika Anda menyadari tanda-tanda ini, perhatikanlah panggilan itu. Itu adalah isyarat dari kekuatan yang lebih tinggi, agar Anda menjalankan misi selama berada di bumi. Saya menyarankan agar Anda makan dengan sehat, berolahraga, dan meluangkan waktu untuk relaksasi setiap hari demi terhubung kembali dengan diri Anda. Kita hidup di dunia yang bising, di mana semua orang seolah menginginkan sesuatu dari Anda. Tetaplah kokoh, jaga frekuensi Anda tetap tinggi, dan terhubunglah dengan diri sejati agar tidak dimanfaatkan oleh orang negatif maupun pola pikir merugikan. Kembangkan intuisi dan gunakan untuk menjauh dari orang, situasi, atau pikiran beracun. Putuskan juga ikatan energi dengan orang atau tempat yang tidak memberi manfaat bagi kebaikan tertinggi Anda. Ingatlah, cahaya Anda bersinar di dunia yang gelap ini, dan banyak kekuatan gelap yang tidak menginginkan itu. Hati-hati, cintai diri sendiri, maafkan orang lain, dan tetap berpijak di bumi. Ingat, tidak semua orang berniat menjatuhkan Anda, karena manusia tidak ada yang sempurna. Bijaklah dalam bertindak dan lindungi energi Anda dengan sepenuh hati. Jika Anda masih membaca sampai di sini, Anda adalah bagian dari lingkaran pencari kebijaksanaan yang setia. Dengan dukungan Anda, pesan ini akan terus dapat dibagikan untuk kebaikan bersama. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini, menyukainya, dan meninggalkan komentar jika video ini selaras dengan diri Anda. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas ini. Saya mendoakan agar Anda menjalani kehidupan yang penuh kelimpahan. Semoga Anda menerima limpahan berkah yang murah hati hari ini.